Dulu tugas saya untuk menghancurkan orang Islam. Yang pertama, dengan makanan yang dimakan oleh ibu dan bapak harus mengandung minyak babi. 90% produksi orang kafir diterui ke orang Islam. Betul apa tidak? Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Di dalam video kali ini, saya akan kembali meluruskan sebuah pernyataan dari seorang mantan misionaris dan yang sekarang ini menjadi mualaf. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh si mualaf ini membuat saya geleng-geleng kepala, tapi anehnya banyak orang yang mempercayai bagian ini. Bahkan pada saat ia menyampaikan ini, ia sedang ceramah di depan banyak orang. Seperti apa videonya? Yuk, mari kita saksikan bersama-sama. MM-nya mantan misionaris. Pendidikan sekolah Alkitab saya di 7 negara. Jadi lamun di Islam masantren meureun. Yang pertama saya mengambil STT, Sekolah Tinggi Teologi di Beijing. Yang kedua di Belanda, ketiga di Vatikan, keempat di Jerman, kelima di Australia, keenam di Venezuela, ketujuh di Korea. Orang Korea sih ngadengin. Di bagian pertama ini yang sudah kita saksikan bersama-sama, si mantan misionaris ini, saya nggak tahu ya benar-benar dia misionaris apa enggak, tapi di sini saya bisa melihat sebuah kebohongan dan bualan dari si mualaf ini yang mengatakan ia sekolah di 7 negara. Memang sih saya tidak bisa menjat, tapi sebenarnya ketika ia menyampaikan ada sekolah Vatikan, sebenarnya dengan demikian ia sedang berbohong sebab di Vatikan tidak ada sekolah seperti yang ia sampaikan. Dan kita tahu bersama juga beberapa waktu yang lalu viral bahwa ada seorang ustadz yang mengaku lulusan Vatikan, yaitu Ustadz Fauzan. Dia mengatakan bahwa ia lulusan dari Vatikan dan ternyata itu adalah sebuah kebohongan dan tidak terjadi. Nah, mengapa perlu menyampaikan bualan-bualan seperti ini? Sebenarnya simpel jawabannya, supaya menarik dan kelihatannya ia orang berpengaruh di agamanya yang lama. Tapi sebenarnya tidak. Inilah yang membuat saya geleng-geleng kepala ketika menyaksikan video ini. Dan selama 6 bulan saya dididik di Amerika, tepatnya di Boston, untuk mengikuti strategi misionaris. Sepulang dari Amerika kembali ke Indonesia, bergabung dengan Dewan Gereja Indonesia dengan tugas untuk menghancurkan Islam atau untuk mengkristenisasikan Indonesia. Islam yang harus hancur oleh Yahudi dan Nasrani, yang pertama adalah Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kenapa ketiga pulau ini sasaran pertama harus hancur oleh Yahudi dan Nasrani? Karena ketiga pulau ini adalah basis pesantren. Kenapa ini bisa terjadi? Sedangkan kita diciptakan oleh Allah dengan berjuta-juta sel yang ada di otak kita, tapi bisa terbunuh oleh Yahudi dan Nasrani. Dulu tugas saya untuk menghancurkan orang Islam. Yang pertama, dengan makanan yang dimakan oleh ibu dan bapak harus mengandung minyak babi. 90% produksi orang kafir diterui ke orang Islam. Betul apa tidak? Di bagian kedua ini kita bisa melihat bersama ia mengatakan ia selama 6 bulan ada di Amerika, tepatnya di Boston, dan di sana ia sedang mengikuti strategi misionaris dan ia balik ke Indonesia dengan sebuah misi, yaitu untuk menghancurkan umat Muslim. Nah, sebenarnya penyampaian yang dia sampaikan seperti ini menurut saya adalah penyampaian yang ingin mengadu domba antar agama. Karena sekolah di 7 negara dengan punya misi untuk menghancurkan agama Muslim, menurut saya
adalah tujuan yang kerdil dan pemahaman yang kerdil tentang agama. Nah, di dalam video ini ia menyampaikan bahwa ia ingin menghancurkan agama Muslim, yaitu dengan menggunakan minyak babi. Nah, ini juga sangat-sangat lucu dan saya geleng-geleng kepala ya mendengar bagian ini. Di bagian video ketiga ini, sebenarnya kita bisa melihat ya, kualitas si mualaf ini yang mengatakan ia sekolah di 7 negara. Kalau kita perhatikan di dalam video ini nanti, ia akan salah dalam menyampaikan ayat yang mengatakan bahwa umat Nasrani atau umat Kristen itu punya misi untuk menghancurkan dengan dogma yang ada. Nah, nanti ketika ia menyebutkan ayatnya atau menyebutkan isi ayatnya, ia salah dan tidak seperti apa yang Alkitab katakan. Mari kita simak bersama-sama videonya. Saya tadi katakan, orang Yahudi dan Nasrani mempunyai dogma tersendiri, harus cerdik bagaikan merpati, licin bagaikan ular. Kita sudah bersama-sama melihat videonya. Nah, di sana ia salah menyampaikan isi ayat Alkitab. Lalu yang benar seperti apa? Mari kita lihat di dalam Alkitab, Matius 10 ayat 16. Sebenarnya isinya seperti ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, apa yang ia sampaikan tadi itu tidak benar. Nah, yang benar itu seperti yang saya bacakan tadi. Maka dari bagian ini, Anda sendiri yang menonton video ini bisa menyimpulkan seperti apa kualitas seorang yang sekolah di 7 negara. Nah, saya juga mau sampaikan sebenarnya, mengapa saya mau meluruskan bagian seperti ini, supaya kita tidak diadu domba di dalam beragama. Dan penyampaian-penyampaian seperti ini sebenarnya menunjukkan kedangkalannya, pemahamannya tentang Alkitab atau ajaran kekristenan. Saya tidak menjadi masalah kalau dia menjadi seorang mualaf, tapi yang menjadi masalah buat saya adalah ketika ia menyampaikan yang tidak sesuai dengan sebenarnya isi Alkitab dan ajaran kekristenan. Saya rasa cukup sampai di sini video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.